Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmatnya bagi kita semua. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita berjumpa dengan program sharing ilmu silaturahmi akademik melalui berbagai media online. Baik, bersama saya Rado Indra, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perbincangan ringan, perbincangan mengenai topik-topik khusus. Seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa media ini akan kita gunakan sebagai silaturahmi akademik, tidak hanya dalam teori perkuliahan, tapi suatu saat bisa meluas kepada topik-topik yang lainnya. Atau suatu saat kita bisa membahas masalah, membedah riset-riset artikel yang telah diterbitkan oleh berbagai jurnal internasional. Tentu saja dalam bidang matematik sesuai dengan kepakaran saya. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membicarakan suatu topik khusus, merupakan suatu topik integrasi keilmuan. Nah, di dalam universitas, di tengah-tengah universitas di bawah Kementerian Agama, itu masalah integrasi sudah menjadi sangat populer. Masalah integrasi itu terus dikembangkan. Nah, tapi permasalahannya adalah perkembangan integrasi itu dimulai di saat perubahan beberapa IAIN, Institut Agama Islam Negeri, menjadi Universitas Islam Negeri. Itu perkembangan integrasi keilmuan tadi sangat lambat, tidak bergerak secara signifikan. Nah, untuk itu dalam perbincangan kali ini kita akan mengupas bagaimana integrasi itu dapat berkembang dengan cepat, terutama di bidang matematik. Karena saya adalah orang matematik, maka kita akan mencoba mencari strategi, mencari metode bagaimana kajian-kajian integrasi keilmuan sains dan Islam ini di bidang matematik dapat bergerak dengan cepat. Oke, kita akan mulai dengan suatu topik dengan judul Integrasi Sains dan Islam, Peluang dan Tantangan bagi Program Studi Matematik. Nah, integrasi ini, kalau kita berbicara integrasi, tentu dipelopori, tentu ada spirit di dalam integrasi sains dan keislaman tersebut, terutama semangat untuk mewujudkan integrasi keislaman tersebut itu dipelopori oleh adanya ilmuwan-ilmuwan Islam dahulunya yang telah berhasil untuk menggabungkan sains dan Islam itu. Artinya dapat kita lihat beberapa tokoh, ada beberapa tokoh yang dapat kita perlihatkan melalui slide virtual ini. Saya sebut slide virtual karena ini bukan slide biasa, ini slide yang kita rancang khusus untuk menjadikan topik kita ini menarik. Ada beberapa ilmuwan dahulu di zaman-zaman keemasan Islam, di mana ilmuwan-ilmuwan ini sangat dominan dalam bidang sains dan bidang Islam. Sehingga beberapa ilmuwan yang kita lihat ini, mereka ahli dalam bidang sains dan memiliki keislaman yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah Ibnu Al-Haytham. Beliau ini adalah dikenal sebagai bapaknya optik modern. Beliau adalah seorang ahli di bidang matematika, astronomi, dan optik. Dan beliau sendiri adalah
orang yang merupakan ilmuwan Arab. Nah, kalau kita lihat, ternyata ilmuwan-ilmuwan ini, belum lagi kita bercerita tentang Al-Zahrawi. Al-Zahrawi ini juga merupakan ahli bedah dan ahli fisikawan dari Andalusia. Beliau mengarang kitab Al-Tasrif yang merupakan isi kitab tersebut tentang bagaimana praktik-praktik medis. Kita lihat bahwa beberapa ilmuwan ini seperti Abbas Ibnu Firnas, beliau adalah orang yang mencoba terbang. Beliau adalah berasal dari Andalusia, dan kita lihat adalah Bapak Robotik Al-Jazari. Nah, keempat ilmuwan Arab ini menjadikan spirit, menjadikan semangat bagi universitas-universitas yang berada di bawah Departemen Keagamaan untuk mencoba melahirkan sarjana-sarjana seperti beberapa tokoh-tokoh dahulu. Atau dengan kata lain, beberapa atau hampir semua universitas di bawah Kementerian Agama bersemangat, bersepakat untuk kembali menghasilkan sarjana-sarjana yang kuat di bidang sains dan hebat di bidang keagamaan. Jadi artinya bahwa mungkinkah ini terjadi? Sangat memungkinkan. Karena dipelopori oleh spirit, oleh semangat para ilmuwan-ilmuwan Islam yang terlebih dahulu. Banyak lagi ilmuwan Islam seperti ini. Ini kita tunjukkan hanya 4 saja. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana cita-cita ini? Atau artinya bagaimana peluang, bagaimana kesempatan yang diberikan oleh Departemen Keagamaan RI untuk mewujudkan cita-cita mulia ini, untuk mewujudkan sarjana-sarjana yang kuat di bidang keislaman dan kuat di bidang ilmu sains. Nah, kita mengetahui bahwa Departemen Agama sendiri telah serius. Artinya, dalam perbincangan-perbincangan di forum formal dan forum non-formal di Kementerian Agama itu sudah sering membahas seperti apa integrasi keilmuan yang dimaksud. Bahkan belakangan ini porsi penelitian itu diberikan khusus untuk mengenai integrasi sains dan keislaman. Jadi dukungan atau support melalui Kementerian Agama untuk riset-riset mengenai integrasi sains dan keislaman ini sangat disupport penuh. Baik dari segi pendanaan maupun dari segi konsep, segi model yang mereka bicarakan, baik melalui forum formal dan forum non formal. Bahkan ada universitas Islam yang terbesar di Indonesia yang telah memiliki konsep-konsep yang baku tentang mengenai model integrasi keislaman ini. Seperti kita lihat di UIN Yogyakarta, Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mereka memiliki konsep yang disebut dengan jaring laba-laba. Jaring laba-laba ini merupakan konsep bagaimana integrasi keilmuan tersebut hidup di kalangan universitas, terutamanya adalah Yogyakarta. Begitu juga halnya dengan UIN Malang, Universitas Islam Negeri Malang. Mereka memiliki konsep yang mereka sebut dengan konsep keintegrasian pohon ilmu. Ada lagi beberapa konsep yang menarik seperti di UIN Suskaryau itu sendiri, ada namanya konsep spiral Andromeda, dan ada di UIN Bandung disebut dengan konsep roda pedati. Artinya bahwa universitas-universitas Islam negeri yang terbesar di bawah Kementerian Agama telah memikirkan, telah melakukan upaya untuk mencoba bagaimana bagaimana kajian integrasi ini dapat hidup, dapat berkembang dengan baik. Seperti spirit yang telah semangat atau contoh yang telah diberikan oleh
ilmuwan-ilmuwan Islam sebelumnya, ahli di bidang sains dan mumpuni di bidang agama. Tapi kenyataannya perkembangan integrasi ini tidaklah berkembang pesat secara signifikan. Bahkan di beberapa universitas, kegiatan integrasi ini belum ditemui sama sekali. Ada beberapa permasalahan yang mungkin yang dapat kita tangkap. Adanya kekurangan kemampuan dalam pemahaman bahasa Arab. Saya rasa merupakan suatu kewajiban yang sangat penting. Bagaimana seorang sains umum untuk memahami konsep Islam sehingga sains dan Islam itu bisa berjalan seiringan. Sedangkan orang-orang umum di bawah Universitas Kementerian Agama itu sangat minim mengenai konsep bahasa Arab, penguasaan bahasa Arab. Kalau kita rujuk kepada ilmuwan-ilmuwan sebelumnya tadi, seperti yang kita lihat tadi, mereka memang asli orang Arab. Artinya mereka sudah sangat familiar, sangat biasa atau sangat welcome, dan bahasa Arab itu telah menjadi bahasa sehari-hari mereka. Artinya mereka sudah menguasai bahasa Arab dengan baik, dan tentu saja mereka dapat memahami ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang bersinggungan, yang mengupas baik secara langsung maupun secara tak langsung mengenai sains itu sendiri. Nah, jadi penguasaan bahasa Arab ini jadi masalah. Kalau orang-orang fakultas agama seperti fakultas bahasa Arab atau fakultas syariah lainnya, saya rasa yang berasal dari alumni-alumni pondok pesantren, sekolah-sekolah agama, mereka paham materi bagaimana bahasa Arab. Tapi dari keilmuan umum atau fakultas-fakultas umum, mereka sangat minim tentang pengetahuan bahasa Arab. Nah, ini harus dicari penyelesaiannya. Bagaimana untuk mengatasi ini? Kalau dimulai lagi dari awal, sangat berat sekali. Karena penguasaan bahasa Arab itu memang luar biasa sulitnya. Adakah teorinya yang bisa dilakukan agar integrasi sains keislaman ini hidup dengan kemampuan bahasa Arab yang minimal? Ini akan kita bicarakan pada perbincangan pada saat ini. Nah, untuk memecahkan masalah ini, mari kita lihat bersama seperti apa riset-riset non-muslim yang dimana mereka melakukan riset dan bersinggungan dengan informasi yang telah ada di dalam Al-Quran sebelumnya. Sehingga hasil riset dari non-muslim, ilmuwan non-muslim tadi, telah ada informasi sebelumnya di dalam Al-Quran. Dan beberapa non-muslim, beberapa peneliti non-muslim ini mendapat hidayah sehingga dia menjadi Islam. Nah, artinya apa? Titik bergerak kita agak bergeser sedikit. Kalau tadi kita berbicara dari seorang tokoh ilmuwan Islam, nah sekarang kita bergeser sedikit kepada tokoh penelitian non-muslim yang melakukan riset yang bersinggungan, yang berhubungan dengan informasi yang ada dalam Al-Quran. Sebelumnya mereka tidak tahu, dan akhirnya mereka dapat informasi bahwa riset yang mereka lakukan itu telah ada sebelumnya di dalam Al-Quran. Sehingga mereka tersentuh dan mendapat hidayah, dan mereka pula menjadi Islam. Nah, kita akan lihat beberapa
riset non-muslim yang seperti saya maksudkan di atas. Oke, yang saya maksudkan itu seperti apa? Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Seorang peneliti dari Prancis, namanya Dr. Maurice. Dr. Maurice ini, dia adalah seorang ahli bedah di salah satu universitas kedokteran Paris. Nah, karena dia ahli bedah, dia sangat tertarik dengan masalah jasad Fir'aun yang kekal hingga sampai sekarang. Nah, hasil penelitian, hasil pembedahan yang dilakukan oleh Dr. Maurice menunjukkan bahwa di dalam jasad Fir'aun ini ditemukan serpihan-serpihan darah. Nah, hasil riset yang dilakukan oleh Dr. Maurice ini ternyata beliau mendapat jawaban dari seorang sahabat dia yang beragama Islam bahwa informasi mengenai Fir'aun ini telah ada dalam Al-Quran sebelumnya. Dan tentu saja ini membuat seorang pakar riset yang non-muslim dari Perancis ini menjadi takjub dan heran. Bagaimana ilmuwan, bagaimana informasi Fir'aun ini ada sebelumnya. Sebenarnya dengan informasi bahwa di zaman dulu teknologi bedah itu belum maju seperti sekarang. Dan inilah yang menjadikan bahwa Maurice begitu kagum dengan Al-Quran dan akhirnya Dr. Maurice dengan keilmuannya membuktikan suatu informasi atau suatu isu dalam Al-Quran dan hasil risetnya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran sehingga Dr. Maurice diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi Islam. Nah, apakah ini bukan integrasi namanya? Artinya, integrasi itu dimulai dari adanya isu tentang Islam dan adanya kepakaran dari seorang pakar untuk menggali isu tersebut dan hasil riset itu tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Apakah itu bukan integrasi? Dr. Maurice tidak pandai bahasa Arab. Tapi Dr. Maurice ahli bedah. Membedah jasad Fir'aun. Oke, kita coba lihat peneliti berikutnya. Peneliti non-muslim berikutnya. Kita lihat. Nah, ini juga. Dr. Jack West juga merupakan seorang peneliti yang non-muslim. Beliau adalah seorang ahli di bidang oceanographer atau peneliti kelautan. Nah, dalam hasil penelitian beliau takjub bahwa beliau menjumpai anehnya air tawar tidak bercampur dengan air laut. Dia menemukan kaidah seperti ini. Dia melihat ada batas antara air laut dan air tawar. Dan yang ditemukan itu adalah di bawah air laut. Di bawah air laut itu ada air tawar dan air laut yang tidak bercampur. Dan beliau menelitinya, beliau menemukannya. Dan sama seperti Dr. Maurice tadi, akhirnya beliau dengan informasi yang didapatkan dari sana sini, dari sahabat seorang profesor muslim, beliau mendapatkan surat Al-Furqan ayat 53 yang persis membicarakan adanya fenomena tentang seolah-olah ada dinding antara air laut dan air tawar. Nah, sekali lagi
akhirnya beliau masuk agama Islam. Nah, ada dua peneliti. Dr. Jacques ini juga tidak menguasai bahasa Arab. Tetapi beliau memiliki keilmuan yang dapat mengungkap isu yang ada dalam Al-Quran. Isunya apa? Isunya ada dalam Al-Furqan 53. Yang bercerita ada dinding atau batas di antara air tawar dan air laut. Dan ini beliau telah temukan. Beliau telah lihat sendiri informasi ini menggunakan keilmuan beliau. Akhirnya sekali lagi beliau masuk Islam. Dan apakah ini bukan integrasi? Ini integrasi. Kita lihat lagi riset non-muslim yang berikutnya. Oke. Kita lihat riset non-muslim berikutnya. Nah, kalau dua peneliti sebelumnya laki-laki, nah sekarang beliau adalah seorang wanita. Dr. Fidelma O'Leary. Nah, beliau adalah seorang kebangsaan Amerika yang ahli dalam neurologi. Beliau menyatakan bahwa ada sel saraf di dalam otak ini yang tidak bisa dilalui oleh darah. Oke? Dan hanya bisa darah tersebut sampai ke saraf otak tersebut hanya dengan menggunakan posisi sujud. Nah, beliau menyatakan bahwa seseorang melakukan gerakan sujud dalam sholat akan urat saraf dia, artinya gini, beliau menyatakan bahwa urat saraf yang tidak dialiri tersebut dalam kepala, maksudnya otak maksudnya, hanya bisa dialiri secara sempurna manakala seorang tersebut melakukan gerakan sujud seperti dalam sholat. Nah, bayangkan sholat, hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya, manfaat yang ditimbulkan, terutama dalam gerakan sujud, ternyata diteliti oleh orang yang non-muslim sebelumnya. Beliau ini tidak muslim sebelumnya dan tidak tahu informasi tentang bagaimana sujud. Dan akhirnya dengan keilmuan beliau, seorang ahli saraf, hidayah telah datang kepada beliau untuk menjadi seorang Islam hanya dikarenakan beliau kagum dengan gerakan sujud. Apakah ini bukan integrasi? Ini integrasi. Beliau tidak menguasai bahasa Arab, tapi beliau mendapat hidayah menjadi orang Islam hanya gara-gara keilmuan beliau di bidang ahli saraf atau neurologi menyentuh isu-isu keislaman, sholat, sujud, dan beliau eksplorasi. Akhirnya beliau menemukan suatu titik temu kebenaran Islam. Luar biasa. Dan terakhir kita lihat peneliti yang terakhir. Yang terakhir non-muslim. Nah, Profesor William, seorang kebangsaan Amerika. Riset beliau ini lebih ngeri, lebih seru lagi. Beliau menemukan bahwa tumbuhan tersebut bertasbih. Luar biasa. Beliau menemukan dalam riset beliau itu menyatakan bahwa tumbuhan tersebut bertasbih. Nah, informasi ini ternyata ada di dalam surat Al-Isra ayat 44. Bertasbih kepadanya langit yang tujuh dan bumi dan seterusnya. Artinya apa? Sekali lagi, beliau bukan orang Arab. Beliau tidak bisa bahasa Arab. Tapi beliau mempunyai keilmuan
untuk mendeteksi suara-suara yang ditimbulkan oleh tumbuhan. Dan akhirnya beliau memutuskan bahwa suara dari tumbuhan tadi membentuk kalimat Allah. Luar biasa apa yang beliau lakukan. Beliau bukan orang Arab, beliau bukan Muslim, beliau tidak menguasai bahasa Arab. Ini adalah yang disebut dengan integrasi. Nah, kalau begitu, dari 4 peneliti non-Muslim tadi melakukan riset, sehingga riset mereka bersinggungan dengan informasi dalam Al-Quran dan menunjukkan kebenaran Al-Quran, sehingga mereka mendapat hidayah, mereka menjadi seorang Islam. Apakah ini bukan integrasi? Ya, itu integrasi. Jadi artinya permasalahan yang dihadapi oleh Fakultas Umum untuk menghidupkan kajian integrasi itu masalahnya sudah selesai. Dipelopori oleh 4 peneliti non-Muslim tadi yang menjadi Muslim. Nah, bagaimana masalah itu terselesaikan? Kita lihat sama-sama. Oke, jadi kesimpulan dari 4 penelitian non-Muslim tadi, kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Ternyata integrasi, ini yang dijawab integrasi. Integrasi ini adalah titik temu antara sains yang berwarna biru dan isu-isu dalam agama yang berwarna kuning. Nah, titik temunya itulah yang disebut dengan integrasi. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengambil integrasi? Ini kan masih berupa teori. Caranya adalah integrasi itu, integrasi ini akan hidup kalau irisan itu dieksplorasi secara mendalam. Bagaimana cara mengeksplorasinya? Isu-isu dalam Al-Quran tadi dibawa ke labor, diteliti, dihitung, dilihat, dianalisa, sehingga proses untuk melihat isu tadi di dalam labor, isu tadi yang kita eksplorasi melalui hitungan-hitungan matematis, melalui penelitian yang akurat, itulah yang merupakan integrasi. Jadi sekali lagi, integrasi ini harus dieksplorasi. Artinya, isu-isu yang dimunculkan oleh agama akan dibawa ke labor dengan menggunakan ilmu sains. Contoh seperti isu Fir'aun jasadnya kekal. Dilakukan oleh seorang ahli bedah. Nah, proses dia melakukan pembelahan dengan keilmuannya tadi, dia telah melakukan suatu yang disebut dengan integrasi. Jadi proses dia melakukan, bawa ke labor, melakukan penelitian, melakukan pembelahan, jadi itu integrasi. Sama seperti penelitian yang menyatakan air laut. Ada isu di dalam Al-Quran bahwa ada pemisah di dinding atau dinding antara air laut dan air tawar. Nah, oleh keilmuan oceanografi tadi atau kelautan, mereka teliti lalu menemukan kebenaran. Nah, kebenaran itu integrasi. Oke. Nah, jadi ada 2 isu yang sebenarnya sekarang permasalahannya bagaimana menarik integrasi itu ke dalam perkuliahan. Itu jadi masalah. Kalau tadi kita melihat secara umum, masuk ke labor ada isu tentang keislaman, teliti dalam labor, lalu itu integrasi. Permasalahan berikutnya timbul adalah bagaimana cara menarik integrasi tadi ke dalam kelas, ke dalam sistem perkuliahan di universitas. Apakah berbentuk kurikulum atau berbentuk mata kuliah? Ada caranya sederhana menurut pemikiran saya. Yang pertama,
Nanti kita akan berikan contoh real. Apa yang telah kita lakukan, kita berikan contoh real. Yang pertama yang diperlukan dulu yang pasti adalah isu dalam Islam. Jadi isu tadi, apakah seperti tumbuhan bertasbih, atau seperti adanya aliran darah yang masuk ke sel otak dalam sujud, atau seperti isunya kekalnya badan atau fisik dari Fir'aun, atau adanya dinding pembatas antara air tawar dan air laut. Itu isu-isu dalam Islam. Nah, terus isu ini akan diselesaikan dengan mencari topik perkuliahan yang sesuai. Seperti masalah isu Fir'aun tadi. Nah, ilmunya ilmu bedah. Nah, semua perkuliahan yang mendukung orang untuk menjadi ahli bedah, itu yang harus dipelajari di kampus. Nah, semua keilmuan yang mendukung, mensupport orang menjadi ahli bedah, itu dapat dibawa ke kampus. Dan bagaimana cara membuktikan menjadi seorang ahli kelautan, terutamanya untuk menyelam ke dasar laut. Nah, semua keilmuan tentang laut tadi itu menjadi topik perkuliahan. Mata kuliah, bahan ajar yang mendukung orang untuk menjadi ahli kelautan tadi menjadi mata kuliah di suatu universitas. Jadi kalau seperti itu, selesai masalahnya. Ada isu mengenai jasad Fir'aun. Bisa diselesaikan oleh seorang ahli bedah. Untuk menjadi ahli bedah, tentu pasti ada proses di bangku perkuliahan. Prosesnya apa? Adalah mata kuliah yang mendukung dia untuk menjadi seorang ahli dalam ahli bedah. Nah, itu teknik untuk menarik integrasi tadi, terutama integrasi sains keislaman ke dalam universitas. Nah, konsep ini telah membuka cakrawala kita ternyata. Untuk menghidupkan kajian integrasi ini, tidak perlu penguasaan bahasa Arab secara maksimal. Cukup kita mengetahui isu-isu dalam Al-Quran, lalu kita kaji dengan keilmuan kita, titik temunya menjadi integrasi, dan keilmuan yang mensupport mereka menjadi ahli tadi merupakan mata kuliah yang diajarkan di dalam universitas. Selesai masalah. Saya rasa ini pemikiran yang sangat bagus, yang mungkin bisa kita cerna bersama-sama. Ini merupakan satu teknik. Nah, sekarang karena saya seorang matematik, saya akan berbicara lebih jauh lagi. Tantangannya di dalam matematik. Kalau ini mungkin tantangannya di bidang lain. Di bidang kelautan, ahli bedah, saraf, dan yang lain-lainnya. Cuman kita telah memberikan kata kunci adalah integrasi dapat berjalan, sekali lagi kita ulang. Jika isu-isu dalam agama, dalam Al-Quran, dalam hadis, diperjelas atau dieksplorasi dengan menggunakan ilmu sains, ketemu suatu titik temu pembenaran terhadap agama tadi, terhadap informasi dalam Al-Quran atau hadis, inilah menjadi integrasi. Sedangkan tata cara proses yang dilakukan, apakah dia masuk labor, apakah menghitung dengan menghitung-hitungan tertentu, meneliti, dan seterusnya, itu merupakan proses integrasi. Bagaimana cara menarik ke perkuliahan ke dalam bangku kelas, pahami isu, dan tentukan topik perkuliahan yang dapat mendukung seseorang menjadi ahli untuk mengungkap isu. Kalau dia seorang ahli bedah, apa saja teori perkuliahan yang harus mereka lalui dalam perkuliahan. Nah, saya mau lanjut dengan bidang matematika. Oke, kita akan pertajam bincang kita ini, karena bincang kita semakin lama semakin menarik. Nah, sekarang ada dalam saya akan bercerita
mengenai bidang saya, bidang matematik. Nah sekarang gini, dalam Al-Quran di salah satu ayatnya disebutkan bahwa sholat itu sesungguhnya artinya terjemahan, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Mencegah boleh dapat dikatakan mengurangi atau menghilangkan. Nah sekarang isunya ini isu yang muncul. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Atau dengan bahasa lainnya boleh disebut dengan, menurut saya, dapat mengurangi sholat, dapat mengurangi perbuatan kriminal. Dapat mencegah perbuatan keji atau dapat mengurangi kriminalitas. Nah pertanyaan sederhana, sholat yang bagaimana? Apalagi kalau kita mencontohkan kepada orang, tidak akan selesai masalah. Kita banyak lihat orang-orang baik sholatnya, orang-orang baik dia sholat, dia tapi korupsi juga. Tidak bisa dicontohkan kepada orang. Tapi kalau kita bertanya kepada Ustadz mungkin bisa memberikan jawaban sholat yang bagaimana. Tapi secara umum, bagaimana kaidah sains untuk mengungkap fenomena ini? Sholat dapat mengurangi perbuatan kriminalitas. Oke. Nah, dalam suatu teori ada yang dalam suatu teori statistika ada disebut teori analisis spasial. Nah, teori analisis spasial ini maksudnya adalah untuk memetakan beberapa kasus. Oke, kita masuk. Nah, jadi isunya yang muncul tadi adalah sholat mengurangi kriminalitas. Lalu oleh seorang ahli, seorang yang mempunyai keilmuan dalam statistik, dia akan mengungkap fenomena ini. Dia akan menggunakan teknik analisis spasial namanya. Jadi analisisnya sederhana. Dia akan seperti riset yang telah kita buat, dia akan menganalisa tentang jumlah peserta sholat jamaah subuh di Pekanbaru. Ini adalah data peserta sholat jamaah subuh. Sholat subuh berjamaah di masjid-masjid yang di Pekanbaru. Ini sebagian data. Dan ini adalah jumlah kriminalitas di Pekanbaru. Jadi yang satu data jumlah peserta sholat jamaah subuh, yang satu data mengenai kriminalitas. Nah, lalu dengan teknologi analisis spasial, ini ada jumlah crime, ini ada jumlah peserta sholat subuh rata-ratanya, ya rata-ratanya, dan ini adalah letak lokasi dalam berupa latitude longitude. Nah, informasi jumlah jamaah sholat subuh kita petakan, ini petanya. Sedangkan informasi kriminalitas kita petakan, ini peta. Dalam statistik ini disebut dengan mapping atau analisis spasial. Nah, semakin hijau artinya semakin tinggi. Oke? Semakin hijau semakin tinggi, sama untuk kriminal juga. Untuk kriminalitas semakin hijau artinya semakin tinggi. Nah, dalam penelitian ini kita berhasil menunjukkan bahwa daerah yang semakin tinggi peserta sholat subuhnya yang berwarna hijau akan semakin berkurang tingkat kriminalitasnya. Contoh misalnya, contoh yang paling nyata coba kita lihat di satu titik hijau di Pekanbaru, ini titik ini. Titik ini menyatakan bahwa di lokasi ini peserta sholat subuhnya banyak. Dan di daerah yang sama, di peta kriminalitas, dapat kita lihat ini yang kuning. Daerah
yang sama, kriminalitasnya menurun, sangat menurun. Satu sisi, peta jumlah sholat subuh jemaahnya sangat tinggi, warna hijau, dan jumlah kriminalitasnya berwarna kuning, sangat rendah. Dan begitu hal tempat yang lain, seperti di sebelah barat, sebagian sebelah barat, hampir sebagian sebelah utara, selatan, ya di barat. Utara, di baratnya, barat timur. Nah, hampir sebagian besar di wilayah barat, peserta jemaah sholat subuhnya, apalagi di sebelah ini, saudara lihat, peserta sholat subuhnya berwarna kuning, artinya jumlahnya sedikit. Dan di sini daerah yang sama, kriminalitasnya tinggi hijau. Artinya apa? Kita berhasil menunjukkan kepada orang dengan riset ini bahwa antara jemaah sholat dengan kriminalitas itu memang berhubungan. Seperti yang diceritakan oleh Al-Quran. Bahwa sholat dapat mengurangi kriminalitas. Ini contohnya. Soalnya riset menggunakan spasial. Jadi ada isu tentang sholat dapat mencegah kriminalitas dan ada keilmuan pemetaan atau spasial analisis. Ini dua peta sebagai bukti real yang dapat kita berikan masukan, yang dapat mengeksplorasi. Apakah ini bukan integrasi? Ya, ini integrasi yang nyata. Kita dapat menunjukkan beberapa wilayah yang pasti peserta sholat subuhnya tinggi, hijau, dan daerah yang sama berwarna kuning untuk tingkat kriminalitas. Dan ada beberapa sebagian daerah utara yang sholatnya berwarna hijau tinggi, tapi di daerah yang sama kriminalitasnya rendah. Integrasi. Kita dapat menyentuh integrasi. Pahami isu dalam Al-Quran, lalu eksplorasi dengan keilmuan kita. Di sini kita tidak cerita kapan ayat diturunkan, apa, bagaimana kalau dirubah ayat. Tidak, kita tidak bercerita. Itu bukan wawasan kita, bukan bagian kita. Bagian kita sains adalah seperti 4 peneliti non-muslim sebelumnya tadi, yang mendapat hidayah menjadi muslim. Dan hal itu menjadi titik acuan bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Fenomena dalam atau isu dalam agama tadi, dalam Al-Quran tadi, eksplorasi dengan keilmuan kita. Batasan integrasi adalah hasilnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ingat, yang paling penting. Jadi ingat, yang paling penting batasan integrasi adalah hasil penelitian yang kita lakukan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kalau dia bertentangan berarti bukan integrasi. Itu yang pasti. Pegang baik-baik, batasan integrasi adalah hasil riset tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kalau bertentangan dia bukan integrasi. Tolong dipahami, integrasi. Oke? Jadi kita biar safety-nya tinggi, jangan bertentangan dengan Al-Quran. Sekali lagi kita telah menghasilkan suatu riset yang luar biasa. Oke? Ini riset. Ada 2 peta yang bercanggah, yang bertolak belakang antara peserta sholat subuh dan peserta dan kriminalitas. Nah, kenapa sholat subuh yang kita ambil? Karena berdasarkan informasi ulama, sholat subuh adalah yang terberat. Nah, jadi karena dia berat dilakukan orang, oke, kita ambil datanya, lalu kita analisis, selesai. Nah, sekarang kita lihat apakah riset-riset seperti ini dapat diterima di jurnal-jurnal internasional. Kita lihat.
Nah, riset-riset seperti ini itu dapat diterima di jurnal internasional. Kebetulan di sini belum ada ya informasi. Oke, kita coba lihat di jurnal mana dia dapat diterima. Kita akan lihat slide. Kita lihat slide 10 kita. Slide. Kita coba kita lihat 11. Ini. Oke. Nah, riset mengenai integrasi itu dapat diterima di jurnal. Ya. Salah satunya adalah jurnal seperti ini. Kita bahas masalah aplikasi spatial analisis terhadap informasi peserta surat subuh dan masalah kriminalitas. Nah, riset ini diketuai oleh mantan dekan kita dulu, Pak Dr. Masud Zain, itu dengan anggotanya dosen, beberapa orang dosen matematika dan salah satu dosen tarbiyah. Nah, ini merupakan suatu riset yang bagus yang telah kita hasilkan tadi dan dapat terbit. Ya, walaupun jurnalnya tidak Q1, Q2, tapi jadilah, jadi dapat diterima. Artinya ada jurnal yang mau menerima pola pikir yang kita lakukan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan dalam bidang perkuliahan? Nah, kita lihat. Nah, ada beberapa hal yang telah kita susun, diskusikan. Ada beberapa isu-isu dalam Islam, ada teori matematika yang kita berikan. Di antara isu-isu pemetaan, isu pemetaan zakat. Nah, masalah zakat ini juga merupakan satu yang menarik. Kita tahu jumlah orang berzakat sekarang. Bisa kita tahu. Karena setiap lembaga zakat mengeluarkan data. Tetapi bisakah kita tahu zakat itu 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang? Dengan menggunakan teknik pemodelan dalam matematik, kita bisa melakukan meramalkan seperti apa zakat, jumlah peserta zakat. Kita lihat peramalan jumlah peserta zakat dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, mungkin analisa regresi atau mungkin menggunakan teknik spasial tadi, pemetaan. Oke, atau dengan menggunakan beberapa isu dalam text meaning juga bisa. Nah, artinya apa? Ada juga lagi pemetaan hewan kurban dengan menggunakan perkuliahan mata kuliah yang bisa memetakan ada kriging, pokrigging, variogram dan seterusnya. Nah, ada juga beberapa teknik animasi juga. Teknik animasi ini maksudnya bagaimana isu masalah doa disorot dengan menggunakan animasi. Jadi doa
akan kita percantik, perindah dengan menggunakan teknik animasi. Integrasi. Ada isu-isu juga, isu masalah zakat, peramalan jumlah jumlah haji. Ini haji juga penting. Peramalan jumlah haji. Mana mata kuliah relevan nih dia? Artinya analisa regresi, analisa berganda, diskriminan analisis, math Bayesian, text mining, dan sistem analisis merupakan perkuliahan yang dapat menjawab isu-isu dalam Islam. Pemetaan perceraian, artinya kita mau tahu daerah mana yang tinggi perceraiannya. Pemetaan zakat, kita mau tahu daerah mana yang tinggi atau tidak dalam memetakan zakat. Pemetaan hukuman korban, pemetaan kekerasan dalam rumah tangga. Pemetaan seperti ini dapat dilakukan dengan beberapa mata kuliah. Ada grading, code rigging, variogram, dan penggunaan software tertentu. Nah, kita sudah lakukan ini semua. Inilah yang digunakan oleh orang matematik untuk menjawab tantangan integrasi ke depan. Jadi, bagi Anda di bidang matematik, kita dapat bersama-sama duduk untuk mengembangkan isu-isu integrasi. Sehingga apa yang digarisbawahi oleh pimpinan-pimpinan di Kementerian Agama untuk menghidupkan integrasi di universitas di tengah Kementerian Agama menjadi suatu hal yang sangat mungkin untuk dilakukan. Karena kita sudah menjawab beberapa isu dan beberapa perkuliahan yang dapat mendukung agar isu-isu ini dapat terjawab. Anda bayangkan jika saya dapat memetakan zakat, saya tahu daerah yang sangat potensial zakat dan saya tahu daerah yang tidak berpotensial zakat di Pekanbaru. Artinya apa? Jika saya memiliki tenaga terbatas dalam pengumpulan zakat, saya bisa kerahkan petugas pengumpul zakat khusus untuk di daerah yang sangat berpotensi dalam membayar zakat. Belum lagi kita untuk memprediksi, meramalkan penerima zakat untuk 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kita bisa memetakan, kita bisa meramalkan. Itu merupakan konsep-konsep matematis. Ada isu, jadi sekali lagi ada isu, dan ada teori perkuliahan yang mendukung isu tersebut. Kita telah melakukan. Kita telah mendapatkan jawabannya. Kenapa ini tidak kita dudukkan bersama? Jadi kepada pihak yang melihat, yang memahami ide, mari kita berkumpul. Kita bersatu, kita rumuskan konsep yang tepat, dipayungi oleh Departemen Agama Islam. Kita kembangkan integrasi ini. Insya Allah kita akan bisa melahirkan sarjana-sarjana yang hebat dalam sains dan hebat dalam masalah Islam. Nah, berikut beberapa riset yang telah kita lakukan, yang telah terbit di dalam berbagai jurnal tentang masalah integrasi. Yo, kita lihat dulu. Nah, ini merupakan beberapa riset yang telah kita lakukan di prodi matematik, seperti ada zakat yang kita bicarakan tadi. Ini forecasting zakat, peramalan zakat, dan terbit di jurnal yang sangat bagus. Terbit di jurnal yang sangat bagus, ini juga di jurnal yang berbeda dengan masalah yang berbeda, ini masalah zakat. Oke, ini beberapa riset. Ini tadi saya sebut dengan animasi tadi. Jadi kalau saudara lihat, ini merupakan riset animasi pembelajaran sholat menggunakan augmented reality. Ini masalah pemetaan sholat kriminal. Dan ini semua adalah riset-riset yang
didasari oleh pemikiran-pemikiran yang telah kita bicarakan tadi. Jadi dengan arti kata bahwa kami di Prodi Matematika UIN Susta Riau telah menyumbangkan ide bagaimana integrasi itu, terutama integrasi sains dan keislaman itu hidup di universitas-universitas di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami telah membuktikan, kami telah berhasil menyusun pemetaan, atau konsep kuliah yang akan digunakan oleh Prodi Matematik untuk melaksanakan integrasi tadi. Ada isu, ada mata kuliah yang mendukung isu-isu tersebut. Jadi artinya kita telah memulai, kita telah mendapatkan konsep, kita telah menghasilkan pemetaan mata kuliah, dan kita juga telah berhasil menerbitkan beberapa riset artikel di dalam jurnal-jurnal yang baik untuk membuktikan bahwa apa yang kita pikirkan dapat diterima oleh penerbit-penerbit luar. Oke, saya rasa ini merupakan suatu diskusi yang sangat menarik, diskusi yang dapat memberikan masukan kepada universitas-universitas lain di bawah Kementerian Agama untuk kita bersatu menghasilkan konsep integrasi ini, memasukkan ke dalam kurikulum perkuliahan dengan harapan bahwa spirit-spirit peneliti zaman keemasan Islam tadi dapat kita ulangi hingga di saat ini. Terakhir, saya menyampaikan bahwa diskusi ini sangat menarik sekali. Dan tunggu pada bahan-bahan berikutnya bahwa akan ada topik-topik yang menarik yang akan kita bahas. Dan sekaligus sebagai penutup, saya menggunakan bahan presentasi virtual. Artinya saya bisa menunjukkan bahwa apa yang saya buat dengan menggunakan layar yang besar yang dapat saya tunjuk menggunakan tangan. Artinya bahwa diperlukan suatu teknik untuk melakukan presentasi seperti ini, dan ini bisa saya kongsikan kepada Anda yang memerlukan teknik-teknik untuk presentasi seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.